Kita lanjutkan langsung perbincangan, Mas Adi. Pertanyaan yang menyambung tadi, Mas Adi, ini kalau misalnya Bang Ciko bilang sah-sah aja sih, memang ya sah-sah aja begitu. Tapi ada maksud dan tujuan nggak sih? Ada udang di balik, bukan batu lagi, bakwan gitu, Mas Adi? Jadi seorang politisi itu pasti mengandung intensi untuk melakukan exposure setiap aktivitas politiknya. Politisi itu pasti terukur apa yang dilakukan. Ada pesan yang saya kira memang secara sengaja disampaikan secara terbuka. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya. Jadi satu sisi harus diakui Gibran ini kan sangat kelihatan sekali sudah mempersiapkan diri sebagai calon wakil presiden definitif dan terpilih. Ini semacam persiapan sebenarnya nanti kalau sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya Gibran sudah mulai bisa memetakan bagaimana eksposur politiknya ke depan. Makanya ketika di Jakarta ataupun sebelumnya di Surabaya, Gibran menyebut ini sebagai upaya untuk melakukan belanja masalah. Itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Susu gratis itu kan bagian dari janji politiknya. Bagi-bagi buku dan seterusnya. Artinya apa? Sebelum pelantikan di 20 Oktober, sebenarnya secara perlahan Gibran ingin menunjukkan bahwa sebagai calon wakil presiden terpilih sudah siap betul untuk mengemban amanah 5 tahun yang akan datang. Tapi karena sekarang momentumnya adalah pilkada serentak secara nasional, ada wilayah-wilayah kunci yang kalau didatangi oleh orang yang tak ada kaitannya dengan pilkada pasti dicurigai. Dicurigai sebagai bagian dari kampanye politik memenangkan pilkada. Wajar ketika Kaisang ke Jakarta ini dianggap sebagai bagian endorsement. Bagaimana nanti kalau memang Kaisang maju di Jakarta, Gibran mungkin akan menjadi variabel terpenting yang akan diperhitungkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Kaisang. Di Surabaya ingat, di Surabaya sepertinya Kim juga punya jagoan yang akan diusung dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang saya kira bahwa ketika Gibran belusukan ke berbagai tempat, bagi saya tentu ini sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pilkada serentak nanti. Saya yakin betul bahwa Gibran mungkin akan punya legacy sebagai sosok yang juga punya magnet, bisa memberikan preferensi pilihan politik kepada warga terpilih. Artinya apa? Memori kolektif masyarakat itu kembali ingin diingatkan bahwa Gibran Prabowo adalah sosok yang menang dalam Pilpres dan saya kira daya pikat politiknya akan terus dirawat dengan cara belusukan ini. Cuman kalau saya Mas Uki ya dan teman-teman Kim yang lain, kalau betul ini dianggap sebagai bagian belanja dari masalah, jangan hanya berhenti di Jakarta. Banyak wilayah-wilayah kunci yang saya kira per hari ini belum banyak disentuh. Madura itu jangankan presiden dan wakil presiden, gubernurnya pun jarang tuh datang ke sana gitu ya. Nah kalau besok ada yang mau belusukan nih presiden, wakil presiden, Madura lah menteri Mas Adi, ke Madura, gitu ya. salah satunya, salah satunya di tempat-tempat lain di Sulawesi, di Kalimantan, Indonesia bagian timur yang saya kira memang sorot soal exposure pembangunannya itu harus lebih masif di sana. Makanya ketika IKN itu dianggap sebagai sebuah monumen politik untuk mengurangi disparitas pembangunan, saya berharap betul semua elit itu pindah ke sana, nggak perlu perdebatan lagi. Entah duitnya dari mana, kerjaannya dari mana, udah pindah aja ke sana dulu. Karena kalau sudah elit pindah ke sana, saya kira kiblat politik, kiblat ekonomi, kiblat perubahan akan pindah di sana semua. Oleh karena itu, supaya kita tidak selalu bicara tentang Jakarta, hanya sejengkal dan sependek dari istana, saya kira memang politik kita ke depan bukan hanya soal kepentingan pilkada serentak. Cuman kalau tidak dikaitkan dengan pilkada, kayak Gibran datang ke Jakarta ini nggak menarik, Mbak. Mas Uki, belusukan plus-plus kalau kata Mas Adi, karena ya kenapa Jakarta gitu kan, banyak wilayah-wilayah lainnya juga yang menjadi concern sebenarnya. Iya, merangkum juga ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mas Ciko, juga Bang Riza ya, bahwasannya memang pertama belusukannya Mas Gibran itu kaitannya dengan posisi beliau sebagai wapres terpilih ya. Namun demikian ini kan lagi musim pilkada. Jadi kami memaklumi apabila kemudian publik menghubung-hubungkan ya dengan endorsement Mas Gibran untuk siapapun yang akan dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju, mengingat Prabowo Gibran di DKI aja menang ya. Sehingga ini bukan sesuatu yang kami amini ya, akan tetapi kami maklumi lah, kami maklumi. Dan toh kalau misalnya itu memang terjadi juga, artinya publik menilai seperti itu, artinya terbangun asosiasi politik antara Mas Gibran dengan siapapun yang dicalonkan oleh Kim di Jakarta, toh kami juga nggak dirugikan gitu. Malah itu adalah sesuatu yang sebuah suntikan elektoral, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara nawaitu, saya pikir memang ini adalah belusukan biasa dari Mas Gibran, dan kalau dikait-kaitkan juga yang nggak masalah gitu. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kita sampingkan dulu lah mungkin terkait tadi kan dikatakan bahwa ini belanja masalah dari Mas Gibran, kemudian juga ini mungkin
mulai satu persatu Mas Gibran juga bagi-bagi susu, ini juga menjadi janji politiknya begitu ya. Tapi kalau di sisi Kim sendiri melihat sosok Kaisang ini memang cukup potensial kan nantinya untuk berlaga di Pilkada Jakarta, walaupun ya tidak bisa dipungkiri ada endorse dari Mas Gibran juga di sana. Ya tentu Mas Gibran sebagai ketua umum partai, kebetulan juga anak presiden, dan lebih sekarang lagi Mas Gibran sudah menjadi calon presiden terpilih, tentu apapun yang dilakukan oleh Mas Gibran itu akan berdampak, begitu juga apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang. Nah jadi Mas Kaisang ini nanti kan akan diputuskan majunya di mana, di Jakarta atau di Jateng, atau mungkin daerah lain. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan survei baru-baru ini atau hasil polling, ternyata suara Mas Gibran luar biasa di Jawa Tengah. Ini juga mengagetkan kita semua, padahal Mas Kaisang belum pernah juga kita dengar adakan belusukan di Jawa Tengah umpamanya. Dan sebelumnya juga Mas Kaisang juga diusulkan di Jakarta umpamanya. Jadi sekali lagi saya kira Mas Kaisang memang punya peluang, punya potensi yang baik ke depan untuk juga bisa memimpin sebagai kepala daerah atau wakil daerah di Jakarta, di Jawa Tengah, atau mungkin daerah lain. Kita lihatlah nanti dalam beberapa hari ini bagaimana respon daripada masyarakat. Yang pasti memang semua warga negara punya hak, tidak hanya memilih tapi juga punya hak untuk dipilih. Jadi kita juga Partai Gerindra juga partai yang sangat demokratis, mempersilahkan siapa saja yang ingin tampil, ingin maju, dan bagi koalisi Indonesia Maju nanti akan segera dibahas dan tentu akan diputuskan terkait Mas Kaisang atau siapapun nanti yang diusulkan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tadi, menurut saya itu juga bagian dari lanjutan ya kampanye Pilpres kemarin yang sekarang sudah terpilih, dan sosialisasi program-program Prabowo Gibran atau pemerintah ke depan. Kemudian juga menurut saya juga Mas Kaisang punya peluang dan potensi yang sama, yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran, saya kira juga, saya yakin tidak hanya di Jakarta dilakukan, nanti di hari-hari berikutnya, di minggu bulan ke depan juga akan dilakukan di daerah-daerah lainnya. Karena Mas Gibran adalah calon wakil presiden terpilih, sehingga wilayahnya luas dari Sabang dan Merauke. Begitu juga Mas Kaisang sebagai ketua umum partai juga wilayahnya se-Indonesia, bukan hanya di Jakarta dan Jawa Tengah, tapi terkait peluangnya untuk memimpin sebagai kepala daerah atau wakil daerah, memang mungkin peluangnya ada di Jawa Tengah dan juga mungkin di Jakarta. Ya, saya kira itu nanti Mas Adi lah yang bisa menjelaskan peluang terbaiknya itu ada di mana buat Mas Kaisang ke depan. Kami sendiri dari Partai Gerindra menghormati semua warga negara termasuk Mas Kaisang untuk maju di manapun. Bang Riza, kami sudah tangkap poinnya, Bang Riza. Baik, kita ke Bang Ciko. Bang Cika, kalau misalnya tadi dari Gerindra sendiri menyatakan bahwa belusukan ini tidak hanya akan dilakukan di Jakarta, tapi di kota-kota lainnya. Tapi menurut dari Adi Praitno, Mas Adi bilang, ini kenapa belusukan di Jakarta gitu kan? Apa jangan-jangan ini merupakan sinyal Kaisang maju dan di-endorse oleh kakaknya Gibran. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Bang Ciko, kami segera kembali.